Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada, amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika ya, setelah hampir seminggu lebih kita tidak mengudara. Dan kali ini insya Allah kita akan mulai sama-sama mengkawal bagaimana progres dari pembenahan sirkuit Mandalika, yang mana kita tahu sebentar lagi akan menjadi tuan rumah untuk MotoGP di 2022. Jadi ada sejumlah banyak PR yang harus dituntaskan dalam progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Namun sebelum kita mulai mengawal atau memantau ke dalam zona sirkuit, kita akan mulai pantauan dari sisi luar sini yang sudah biasa kita lihat, yang mana merupakan jalur sisi barat. Inilah jalur parkir atau area parkir yang disiapkan untuk persiapan di gelaran MotoGP di 2022 nanti. Dan ya, tidak lupa juga saya selalu berterima kasih kepada semua fans GP tanah air yang ada di seluruh pelosok negeri dan yang berada di luar negeri juga, karena tanpa kalian maka sirkuit ini tidak bisa kita kawal bersama dan tidak bisa mungkin channel ini akan bertahan sampai hari ini. Sebagai terima kasih saya yang sangat-sangat tidak bisa saya hitung besarnya ke kalian semua. Jadi di sini kita akan terus memberikan informasi terkait dengan bagaimanapun progresnya, dan tentunya kita akan berjumpa segera di Mandalika nanti. Nah, seperti yang kita tahu ya, WSBK sudah terselenggara kemarin di hari Minggu 21 November di Nusa Tenggara Barat, dan tim tenaga ahli dari kantor staf presiden juga sudah menyampaikan sejumlah catatan dari evaluasi di sirkuit Mandalika. Salah satunya adalah infrastruktur drainase yang masih dibilang tidak mampu menampung air secara optimal akibat curah hujan yang sangat tinggi. Ya, dan teman-teman juga menyaksikan ya kalau air menggenang di beberapa titik, namun bukan di lokasi yang vital yang dapat mengganggu jalannya pertandingan ya. Dan hal itu segera akan ditangani dengan adanya beberapa pompa dari PLN yang bisa menyedot air sehingga genangan air tidak mengganggu pasokan listrik. Dan juga menurut kondisi di lapangan, kalau persoalan genangan air itu harus mampu ditangani dengan baik karena sirkuit Mandalika tengah bersiap menjadi tuan rumah MotoGP. Ya, alhamdulillah kemarin dari gelaran WSBK yang sudah lancar ya, kita sedikit ada rasa bangga, terharu, bercampur gembira, membaur menjadi satu. Terlebih pada hari terakhir event berkelas internasional yang sempat diguyur hujan deras pada minggu kemarin. Sebab gelaran balap motor dunia ini langsung ya di Pulau Lombok di Indonesia ini, dan kita lihat semua antusias warga walaupun hujan tetap mengguyur, namun mereka tetap standby menanti detik-detik balapan mulai terselenggara sampai balapan selesai. Karena itulah Indonesia memiliki fans terbesar dari dunia otomotif, tentunya di balap motor di kelas ini. Ya, dan harapan kita juga ya, kalau Indonesia ini tidak boleh kalah dengan negara lainnya dalam penyelenggaraan baik itu WSBK, dan kita sebagai warga negara sendiri berharap sekali agar keberhasilan ini harus terus dipertahankan sembari melengkapi kekurangan yang ada. Dan ya, namanya masih pertama, ada yang perlu dibenahi fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sendiri. Ya, ada beberapa titik yang kita lihat, misalnya faktor mulai jalannya ya, yang mulai dari bandara sampai Mandalika, mungkin ada yang merasa jauh banget sehingga harus ada angkutan yang bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan sudah kita lihat shuttle bus ada, tapi untuk yang di dalamnya harus ada kendaraan lagi ya. Intinya yang sangat hebat dan lebih bagus lagi lah menurut kita semua mungkin.
Dan hal ini juga kita bisa rasakan ya, selain kalian sebagai penonton, baik itu menonton melalui layar kaca maupun penonton langsung, dan saya sendiri yang tetap hadir di sirkuit Mandalika juga merasakan ya, beberapa penonton yang datang dari luar Lombok, dan ya terlihat sekali kalau mereka itu tidak menyembunyikan bagaimana kegembiraannya. Kemudian dari perhelatan WSBK ya sangat berkesan bagi kita semua, bagi pembalap juga, dan keberhasilan ini bisa menjadi lampu hijau bagi perhelatan MotoGP pada Maret 2022 nanti. Ya, dan nantinya kita harapkan juga beberapa akses masuk sirkuit ya harus mendapat perhatian sehingga memudahkan para penonton keluar masuk. Ya, pasalnya masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi, dan untuk kedepannya kita harapkan perlu dibenahilah akses ini masuk ke sirkuit dan rambu-rambu atau tanda-tanda untuk keluar masuk, sebab ketika kita mau keluar tribun itu kadang salah jalan atau disuruh balik, dan ya itu lumayan capek ya karena jauh, tapi ya untuk kegiatannya sudah bagus dan sangat-sangat berjalan sukses. Ya, sudah mulai terlihat beberapa logistik yang sudah dikemas, dan para pembalap juga sudah, beberapa dari mereka sudah meninggalkan Pulau Lombok dan beberapa juga masih sedang berliburan di sini. Jadi pasca gelaran WSBK di Mandalika ini, para pembalap yang berlaga serta para kru yang sudah mulai meninggalkan hotelnya yang sempat menginap. Jadi adapun logistik ya balapan ini sudah mulai diterbangkan pada hari Rabu besok dan Kamis besok melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menuju langsung ke Doha atau ke Qatar. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan ke kalian informasi di siang kali ini terkait dengan pembenahan-pembenahan di sejumlah titik yang mana nantinya harus diselesaikan, harus dituntaskan demi kelancaran untuk gelaran MotoGP yang lebih semarak lagi.